Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling atau dalam landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode. Ada pengamatan, wawancara, ada analisis laboratorium yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian dan buku teksnya. Artinya di sini teknologi dan ilmu pengetahuan sangat membantu dan berkontribusi besar terhadap bantuan atau layanan yang diberikan oleh seorang konselor. Artinya, bimbingan dan konseling tak akan pernah luput atau tidak akan selalu bergantung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Posisi BK di sekolah dan tujuan dalam sasaran BK. Ingat, ada sebuah istilah, the guidance service is the heart of educational process. Artinya di sini, bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan terhadap peserta didik yang tidak terpisahkan dari layanan manajemen dan supervisi maupun kurikulum dan pembelajaran, serta merupakan bagian dari bidang-bidang yang lainnya. Bimbingan dan konseling juga tidak direduksi sebagai pengembangan diri atau bagian dari pengembangan diri, karena pengembangan diri merupakan tanggung jawab semua subsistem pendidikan, sehingga tidak bisa dipisahkan dari mata pelajaran, kurikulum, muatan lokal, dukungan manajerial, dan layanan BK. Nah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen penting dalam suksesnya dari tujuan pendidikan nasional. Nah, bimbingan dan konseling bertujuan juga membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi. Seperti contoh dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh remaja adalah mampu membina hubungan sosial dengan lawan jenis. Konsep membina hubungan sosial di sini, bimbingan dan konseling berperan dalam membantu peserta didik dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satunya adalah lawan jenisnya. Nah, konsep lawan jenis di sini bukan berarti peserta didik harus berpacaran, bukan seperti itu maknanya. Tapi bagaimana bimbingan dan konseling mampu membantu peserta didik dalam memahami apa-apa saja karakteristik dari lawan jenis. Nah, selanjutnya ada bidang-bidang bimbingan dalam BK. Ada bidang bimbingan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai potensi dan kecakapan, bakat, dan minat yang terdapat dalam dirinya, di mana bidang bimbingan pribadi ini juga membantu peserta didik dalam menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bidang bimbingan sosial, yaitu bidang bimbingan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu yang kecil, sama besar, maupun yang lebih besar. Selanjutnya adalah bidang bimbingan belajar, yaitu bidang bimbingan yang membantu peserta didik dalam membantu mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan, serta membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi-materi atau pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir yaitu layanan yang dapat membantu peserta didik dalam merencanakan dan mengembangkan masa depannya yang berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir. Dalam bidang bimbingan karir ini, pelayanan BK ditujukan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Nah, jika kita ulas kembali materi dari minggu pertama kemarin atau minggu kedua, di mana salah satu bentuk dari perkembangan BK di Indonesia salah satunya adalah adanya bimbingan dan konseling yang dimasukkan dalam Permenpan atau undang-undang. Seperti contoh, salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah mampu membantu mengembangkan peserta didik, salah satunya menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi konsep bimbingan di sana adalah bagaimana peserta didik mampu menjadi pribadi yang mampu mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minatnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa posisi bimbingan dan konseling di sekolah sangat urgent sekali atau sangat penting sekali, di mana dengan adanya bantuan dari layanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling akan membantu peserta didik dapat berkembang secara optimal. Nah, kemudian bimbingan dan konseling juga membutuhkan berbagai bentuk kerjasama yang terdapat dalam sekolah atau komponen-komponen yang